Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juwita Norasari dengan NPM 2341331. Di sini saya selaku moderator dari kelompok saya yang terdiri dari Nurul Hosna dengan NPM 2341304, Deviola Azura dengan NPM 2341348, Devrina Olivia dengan NPM 2341318, dan Jenny Lee dengan NPM 2341225. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil tema pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Pertama-tama, izinkan saya menjabarkan topik yang akan kelompok saya jelaskan pada saat ini. Topiknya ialah pengertian dari bullying, faktor penyebab dari bullying, contoh penyebab bullying, jenis-jenis dari bullying, dampak bullying, pengaruh bullying, serta kesimpulan dan saran yang akan kami berikan. Baik, topik pertama dimulai dari teman saya. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari bullying. Bullying atau perundungan merupakan perilaku negatif yang bisa terkena pada anak-anak maupun orang dewasa. Secara etimologi, asal-usul kata bullying ini merupakan pergerakan yang dapat menyerang orang yang kita anggap lemah. Selanjutnya, faktor penyebab dari bullying ini, yang pertama dalam lingkungan keluarga, yang kedua adalah sosial, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Selanjutnya, contoh penyebabnya yaitu mereka tuh senang ketika melampiaskan amarahnya dengan kekuatan fisik. Yang kedua adalah pengaruh dari game atau juga tontonan yang tidak sesuai dengan usianya. Yang ketiga adalah pernah menjadi korban bullying atau tindak kekerasan. Yang keempat adalah pola asuh dari orang tua yang tidak sehat, seperti kebebasan yang terlalu berlebihan, tindak kekerasan juga terjadi dari orang tua, dan juga kurangnya kasih sayang dari orang tua. Dan yang terakhir adalah sulit untuk bersosialisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita akan memasuki kepada jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying terdiri dari bullying secara fisik, bullying secara lisan, bullying secara sosial, dan cyberbullying, yaitu bullying secara media sosial. Baiklah, bullying secara fisik. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang yang dimiliki anak yang tertindas. Selanjutnya ada bullying secara lisan. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, ataupun mengejek. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, serta gosip dan sebagainya. Selanjutnya itu ada bullying secara sosial. Bullying jenis ini melibatkan banyak pelaku dan biasanya dilakukan berkelompok. Bullying dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari sikap berupa pandangan sinis, tawa yang mengejek, hingga bahasa tubuh yang bermaksud untuk merendahkan juga jadi bentuk sosial bullying. Dampaknya tentu saja akan membuat korban merasa tidak betah di lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menimbulkan depresi. Selanjutnya itu ada cyberbullying atau perundingan dunia maya, adalah perilaku agresif yang bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Selanjutnya itu ada 3 dampak bullying. Jadi 3 dampak bullying itu ada terhadap pelaku, terhadap korban, dan terhadap saksi. Terhadap pelaku itu cenderung berperilaku agresif dan terlibat dalam geng serta aktivitas kenakalan lainnya. Pelaku rentan terlibat dalam kasus kriminal
saat menginjak usia remaja. Yang kedua itu ada terhadap korban. Jadi korban ini memiliki masalah emosi, akademik, dan memiliki berperilaku jangka panjang, cenderung memiliki harga diri yang menyendiri, cemas, dan tidak aman. Bullying menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah, seperti tidak suka terhadap sekolah, atau bolos sekolah, atau drop out dari sekolah. Selanjutnya ada terhadap saksi. Jadi terhadap saksi ini maksudnya saksi ini mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, masuk ke topik yang ketujuh, yaitu pengaruh bullying terhadap korban. Jadi pengaruh bullying ini mencakup 3 pengaruh. Yang pertama pengaruh terhadap emosional, yang kedua pengaruh terhadap kognitif, yang ketiga pengaruh terhadap sosial. Yang pertama ada pengaruh terhadap emosional. Jadi sang anak akan merasakan kesetresan, kecemasan, dan depresi. Sang anak akan terus merasa takut, gelisah, dan cemas ketika harus pergi ke sekolah. Dan juga sang anak akan merasakan perasaan yang sedih dan merasakan tidak dicintai, sehingga ia akan merasakan depresi. Lalu lanjut ke pengaruh yang kognitif, yaitu adalah pengaruh yang mencakup penurunan prestasi akademik serta penurunan rasa percaya diri sang anak. Sang anak akan terus memikirkan dampak bullying terhadap dia tidak akan bisa berkonsentrasi terhadap pelajarannya sehingga mengalami penurunan akademik. Dan juga anak tersebut akan merasakan harga dirinya rusak dan itu akan mempengaruhi rasa percaya dirinya. Lalu masuk ke pengaruh yang ketiga, yaitu adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini mencakup isolasi sosial serta perubahan perilaku. Sang anak yang merupakan korban bullying akan sering sekali mengalami isolasi sosial. Ia akan jarang sekali mendapatkan kawan dari sekolahnya atau lingkungan perumahannya. Dan juga sang anak dari korban bullying ini akan mengalami perubahan perilaku. Entah itu dia bisa menjadi pendiam atau bisa menjadi lebih sering marah. Lanjut lagi ke topik selanjutnya, yaitu bentuk pencegahan. Yaitu bentuk pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah bullying. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan prestasi, lalu menjalin pertemanan dengan banyak orang, menumbuhkan rasa percaya diri kita, lalu tidak terpancing untuk melawan dari pelaku bullying, dan jadikan bullying tersebut sebagai penyemangat untuk kita sukses. Lalu ada cara mencegah kita agar tidak menjadi pelaku bullying, yaitu yang pertama, tanggapi bullying tersebut dengan serius. Yang kedua, ajari pelaku tersebut untuk melakukan orang dengan baik dan sopan. Yang ketiga, perhatikan pergaulan anak di sekolah. Yang keempat, jaga komunikasi agar tetap terbuka terhadap anak tersebut. Yang kelima, mendorong anak tersebut untuk berperilaku yang baik. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari bullying untuk diingat bahwa pengaruh bullying terhadap perkembangan usia anak sekolah adalah serius dan dapat merusak dalam berbagai aspek. Dalam mengatasi masalah ini, kita harus berupaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung dan penuh kepedulian. Keterlibatan orang tua, pendidik, serta komunitas dalam mendukung anak-anak untuk mengatasi dampak bullying adalah kunci untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara baik, secara emosional, sosial, kognitif, maupun fisik. Dengan upaya bersama, kita dapat melindungi anak-anak dari dampak negatif bullying dan membantu mereka mengembangkan potensi mereka secara optimal. Saran dari bullying adalah pendidikan anti-bullying. Sekolah yang seharusnya memberikan pendidikan anti-bullying dan integrasi dalam kurikulum. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran, mengajarkan bahwa anak-anak cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan bullying. Yang kedua itu ada pengawasan dan intervensi
Jadi sekolah dan staf pendidikan harus memiliki prosedur yang mengawasi dan mengatasi kasus bullying. Mereka harus juga campur tangan ketika untuk mengawasi terjadi bullying dan memberikan konsekuensi yang sesuai kepada pelaku. Yang ketiga itu kelibatan orang tua. Orang tua harus berperan aktif dalam memantau anak-anak dan berkomunikasi dengan mereka tentang pengalaman mereka yang di sekolah. Mereka juga harus mendukung anak-anak untuk melaporkan kasus bullying. Baiklah, terima kasih atas waktunya serta perhatiannya. Izinkan saya beserta kelompok saya untuk ulang memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Juwita Norasari. Saya Nurul Husna. Dan saya Devrina Olivia. Dan saya Devila Azura. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.